wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2 bersama teman saya Sri Hasmiati dan Nur Aprilia Purnama akan menjelaskan mengenai kasus-kasus farmakoepidemiologi yang terjadi di masyarakat. Baiklah, paparan pertama akan dibawakan oleh teman saya Sri Hasmiati. Pengertian farmakoepidemiologi terdiri dari beberapa kata, yaitu farmakon, epidemos, dan logos, yang berarti adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan obat dan efeknya pada sejumlah besar manusia. Epidemiologi, farmasi didefinisikan sebagai pengaplikasian dari ilmu epidemiologi, metode serta penggunaan obat-obatan pada manusia. Farmakoepidemiologi bisa dibilang jembatan yang menghubungkan farmakologi klinik dan epidemiologi. Ruang lingkup farmakoepidemiologi yaitu long-term effect. Farmakoepid dapat meninjau obat-obat yang efeknya jangka panjang. Contohnya, kaitan antara estrogen dengan kanker endometrium. Selanjutnya, low frequency effect. Farmakoepid dapat meninjau obat-obat yang angka kejadiannya sangat jarang, bisa ditemui pada populasi yang sangat besar. Contoh, fenibutason dan kaitannya dengan anemia aplastik, clindamycin dengan colitin, dan halotan dengan kondis. Selanjutnya, effectiveness in customary practice. Farmakoepid dapat meninjau bagaimana penggunaan obat pada pasien anak-anak, pasien ibu hamil, rawat jalan, pasien emergensi, perlu tidaknya upregarding tenaga kesehatan. Selanjutnya, efficacy in new indication. Pada studi farmakoepid dapat ditemukan indikasi baru dari indikasi yang di-approve. Baru ketahuan ternyata obat tersebut efektif juga untuk indikasi lain. Contohnya, propanolol untuk antihipertensi, captopril untuk reumatik arthritis, amantidin untuk mabuk jalan yang sebelumnya untuk Parkinson, gabapentin untuk neuropati. Selanjutnya, secondary effect. Farmakoepid dapat meninjau bagaimana efek kedua obat bagi pasien. Berikutnya, modifier of efficacy. Farmakoepid dapat meninjau bagaimana jika satu obat dikombinasikan dengan obat lain, apakah akan menimbulkan sinergi atau tidak. Tujuan dan manfaat. Identifikasi faktor penyebab masalah kesehatan. Kemudian menerangkan besarnya masalah kesehatan, penyakit, dan penyebarannya. Selanjutnya, menyiapkan data dan informasi terkait masalah kesehatan. Kemudian, menjelaskan interaksi faktor-faktor kausa etiologi. Berikut, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta keberhasilan kegiatan. Selanjutnya, menerangkan keadaan masalah kesehatan apakah termasuk epidemik, pandemik, dan endemik. Contoh kasus 1. Studi obat terhadap kehamilan. Latar belakang, depresi sering terjadi pada wanita usia produktif, sehingga mereka sering menerima obat antidepresan. Kemudian, tidak ada kejelasan keamanan obat antidepresan terhadap janin. Adapun masalah, apakah efek paparan antidepresan pada prenatal terhadap janin? Kemudian pendekatan. Studi kohort historikal dilakukan dengan membandingkan bayi yang dilahirkan, meliputi cacat bawaan dan perkembangan awal, dengan dan tanpa paparan antidepresan pada prenatal. Langkah pertama adalah menggunakan data pasien keluar rumah sakit untuk mengidentifikasi bayi yang dilahirkan antara 1 Januari 1986 sampai 31 Desember 1998. Data bayi baru lahir kemudian dihubungkan dengan data ibu. Langkah selanjutnya adalah menggunakan database bagian farmasi untuk mengidentifikasi semua resep antidepresan, golongan trisiklik, dan SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, yang ditemui selama 360 hari sebelum melahirkan. Ibu yang tidak menggunakan antidepresan 360 hari sebelum melahirkan disebut sebagai tidak terpapar.
dan ibu yang mendapatkan sedikitnya satu antidepresan selama 270 hari sebelum melahirkan diklasifikasikan sebagai terpapar. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai kasus pertama, yaitu hasil paparan antidepresan trisiklik dengan jumlah 209 atau SSRI dengan jumlah 185 selama kehamilan tidak meningkatkan risiko cacat bawaan atau terlambatnya perkembangan. Paparan SSRI selama trimester ketiga kehamilan berhubungan dengan nilai Apgar, detak jantung, nafas, otot, refleks, warna kulit yang rendah. Bayi yang terespons SSRI kapanpun selama kehamilan beresiko lahir prematur dan BBL lebih rendah dibanding yang tidak terpapar SSRI. Antidepresan trisiklik tidak meningkatkan risiko lahir prematur, BBL rendah, atau skor Apgar yang rendah. Kesimpulannya, informasi ini membantu wanita dan unit pelayanan kesehatan untuk membuat keputusan dipakai atau tidaknya antidepresan selama kehamilan. Studi farmakoepidemiologi menggunakan database medis dapat memberikan informasi penting tentang efek teratagonik yang telah dipasarkan. Baiklah, kita masuk ke kasus 2, yaitu penggunaan tropitalzone dan resiko gagal ginjal. Latar belakang, golongan thiazolidinedione, obat antidiabetik oral, merupakan perkembangan penting untuk mengontrol kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus. Segera setelah pengenalan golongan thiazolidinedione pertama, yaitu tropitalzone pada tahun 1997, laporan spontan gagal hati akut pada pemakai obat ini mulai muncul, termasuk kematian. Karena jumlah laporan meningkat dan telah muncul alternatif obat dari golongan ini yang tidak menyebabkan gagal hati, FDA dan pabrik setuju untuk menarik tropitalzone dari peredaran pada tahun 1999. Tidak ada studi farmakoepidemiologi kontrol pada saat keputusan penarikan diambil untuk membantu menghitung peningkatan absolut atau penarikan relatif dari resiko yang berhubungan dengan tropitalzone. Selain itu, diabetes itu sendiri jika gagal dikontrol diketahui meningkatkan resiko gagal hati. Masalah, bagaimana resiko gagal hati akut pada pengguna tropitalzone dibandingkan dengan pasien diabetes lainnya? Pendekatan yang dilakukan yaitu dilakukan studi kohort retrospektif untuk mengidentifikasi lebih dari 170 pasien diabetes dewasa. Data studi kohort meliputi 96.000 pemakaian tropitalzone dengan paparan obat selama lebih dari 3 tahun. Diagnosa saat keluar rumah sakit dan prosedur yang secara potensial mengidentifikasikan ada kerusakan hati akut didefinisikan. Kemudian rekam medis lengkap lebih dari 1.200 pasien dengan kemungkinan kejadian GHA ditelaah. Rekam medis 109 kasus dikirim pada panel spesialis hepatologi untuk dinilai secara blended. Mulai dari kasus ini, yaitu panel mengidentifikasi 35 kasus GHA yang tidak jelas yang diakibatkan oleh sebab yang diketahui selain pengguna obat antidiabetes. Resiko GHA pada pengguna tropitalzone ditemukan tidak berbeda dengan pasien yang menerima antidiabetes lain. Tetapi pasien diabetes dalam studi ini beresiko lebih tinggi dibanding populasi umum. Studi ini secara kuat mengusulkan dengan tropitalzone jauh lebih kecil dibanding 20 kali 25 kali lipat peningkatan yang diusulkan dari data laporan spontan. Kesimpulan, insiden GHA pada pengguna tropitalzone sama dengan pasien yang menggunakan kelompok lain obat hipoglikemia. Studi kohort yang sangat besar dibutuhkan untuk mengestimasi secara tepat insiden dan resiko penyakit yang jarang. Nah, mungkin cukup sekian video dari kami kelompok 2, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.